Selamat pagi Bapak Ibu saudari yang dikasihi Tuhan. Senang berjumpa kembali dalam persekutuan doa pagi online GKI Samanhudi. Kita bersyukur Tuhan masih memberikan kepada kita anugerah kepercayaan, yakni hidup yang kita jalani pada hari ini. Dan kita mau mengisi hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Untuk itu kita akan membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, dan kita memohon kiranya Roh Kudus Tuhan menyertai kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk hidup yang Engkau anugerahkan dan percayakan kepada kami, ya Allah. Kami ingin mengelolanya dengan baik sehingga kami menyenangkan hati-Mu. Kami menjadi berkat bagi sesama dan juga seluruh ciptaan-Mu. Untuk itu kami rindu mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami. Bekerjalah di dalam kami sehingga kami mampu mengecap, mencerna dan mengolah firman Allah dengan baik. Dan kami pun mampu melakukan firman Tuhan di tengah keseharian kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudari, pembacaan Alkitab pada hari ini dari 1 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang ke-13 sampai dengan 20. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai dengan 20. Saya akan bacakan. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi, dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu, saudara-saudara, telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus. Karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Tetapi kami, saudara-saudara, yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Aku, Paulus, malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya kalau bukan kamu? Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia setiap kita yang membaca, mendengarkan, dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Pada 31 Oktober lalu, kebanyakan gereja Protestan merayakan Hari Reformasi Martin Luther. Sejarah gereja mencatat pada tanggal 31 Oktober 1517, Martin Luther menulis surat
protes kepada gereja tentang praktik indulgensi atau penghapusan dosa yang dapat dibeli dengan uang. Akibatnya, terjadilah perdebatan, bahkan perselisihan. Itu berkepanjangan dan 4 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 28 Januari sampai dengan 26 Mei 1521, Dewan Worms diselenggarakan oleh gereja, dipimpin oleh Kaisar Charles V. Di situ Luther diminta mempertanggungjawabkan pandangannya. Bahkan diminta untuk menarik semua protesnya terhadap gereja. Tentu Luther tahu jika ia bersikeras dengan pandangannya, maka ia akan mendapatkan hukuman dari gereja. Luther tidak gentar. Malah ia berkata tegas seperti ini. Kecuali jika saya diyakinkan oleh kesaksian Alkitab atau oleh penalaran yang jelas, saya tidak dapat dan tidak akan menarik apapun. Kiranya Tuhan menolong saya. Amin. Luther menunjukkan diri sebagai seorang pribadi yang berintegritas, yang teguh dan utuh mempertahankan prinsip. Apa yang diyakini dan dikatakan itu juga yang dihidupi dan dikerjakan. Walk the talk. Itu bahasa populernya. Surat Paulus yang pertama kepada jemaat Tesalonika yang saya baca tadi berbicara juga tentang pribadi murid Kristus yang berintegritas. Saya bacakan lagi ayat 13 dan 14. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu, saudara-saudara, telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Paulus jelas di sini sedang menyampaikan kegembiraannya sekaligus pujiannya kepada jemaat Tesalonika oleh karena jemaat Tuhan ini telah menerima firman Allah dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Bukti yang menunjukkan bahwa umat Tuhan di Tesalonika itu mengerjakan firman Allah adalah mereka telah menjadi teladan penurut bagi jemaat-jemaat di tanah Yudea. Mereka, jemaat Tuhan ini, menunjukkan teladan kesetiaan dalam mengikut Yesus, walau harus menanggung susah dan derita. Kita tahu Bapak Ibu Saudari, pada masa-masa pertumbuhan awal jemaat Kristen, yaitu abad pertama, jemaat Tuhan Yesus mengalami banyak tekanan dari kelompok fanatik agama Yahudi dan kelompok fanatik bukan Yahudi. Murid-murid Kristus dianggap sebagai pengacau-pengacau tatanan agama Yahudi karena mengajarkan jalan dan kebenaran dan hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Umat Kristen juga dianggap sebagai pengacau tatanan masyarakat yang ada karena mereka mempraktikkan semangat kebersamaan dan persaudaraan dengan sesama manusia tanpa sikap diskriminatif, termasuk dengan budak-budak dan rupa-rupa suku bangsa. Kehadiran murid-murid Kristus yang mempraktekkan Injil Tuhan Yesus itu dipandang meresahkan, melemahkan kekuasaan agama dan ideologi politik pemerintah. Itulah sebabnya murid-murid Kristus mengalami pembatasan-pembatasan akses ekonomi dan sosial, mengalami pengucilan, bahkan penganiayaan. Nah, walaupun mesti menanggung resiko yang berat dan jahat seperti itu, murid-murid Yesus di Tesalonika tetap setia mempraktikkan Injil Tuhan Yesus Kristus. Mereka memegang teguh iman mereka kepada Allah di dalam Tuhan Yesus dan juga di dalam persekutuan Roh Kudus. Mereka pun bukan hanya teguh memegang iman, tetapi juga utuh menyatakan iman itu dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang diimani dan diucapkan, itulah yang dihidupi dan dikerjakan dalam keseharian. Walk the talk. Hidup sebagai pribadi-pribadi murid Kristus yang teguh dan utuh, yang berintegritas. Bapak, Ibu, saudari yang dikasihi Tuhan, kita sebagai murid-murid Kristus sering mengucapkan iman kita di hadapan Tuhan dan sesama. Kalau kita beribadah minggu ke gereja Protestan tertentu seperti GKI, GPIB, HKBP, GKJ, GKJW, kita sering mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mengucapkannya dengan mantap, dengan suara lantang. Pertanyaannya sekarang, apakah kita menyatakan iman kita dalam hidup kita sehari-hari? Bukan hanya mengucapkan iman itu, tetapi menghidupkannya. Apakah kita tetap setia mengerjakan firman Allah, Injil Tuhan Yesus Kristus, di tengah kehidupan keluarga kita, di tengah pergaulan kita, di tengah pekerjaan kita? Apakah kehadiran kita sungguh menjadi teladan yang baik bagi orang lain? Saya membayangkan Bapak Ibu Saudari, seandainya setiap murid Kristus sungguh adalah pribadi yang berintegritas, pribadi yang teguh dan utuh dalam beriman sesuai Injil Yesus Kristus, maka kehidupan dunia ini akan berubah. Kehidupan dunia ini penuh berkah, damai sejahtera Allah. Saya sebenarnya tidak hanya ingin membayangkan saja. Saya juga ingin berdoa kiranya kita semua, saudara dan saya, makin hari makin menjadi murid Yesus yang bukan hanya di KTP saja atau di mulut saja, tetapi juga nyata di dalam hidup sehari-hari. Nyata dalam perilaku cinta kasih kepada semua orang tanpa diskriminasi.
tanpa membeda-bedakan. Kita berperilaku penuh cinta kasih kepada ciptaan Tuhan di tengah alam yang Tuhan anugerahkan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, sejak kemunculannya murid-murid Kristus selalu membawa perubahan yang baik bagi kehidupan dunia ini. Itu terjadi terutama karena kuasa anugerah Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Selain itu, perubahan yang baik bagi dunia ini terjadi oleh karena integritas murid-murid Kristus dimanapun mereka berada. Murid-murid Kristus yang baik akan selalu berusaha hidup sesuai dengan firman Allah, mempraktikkan Injil Tuhan Yesus Kristus. Walaupun untuk itu mengalami susah, derita, tapi iman tetap teguh, iman tetap utuh. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami terus berjuang menjadi murid Kristus yang berintegritas, yang teguh dan utuh dalam beriman. Kami akan selalu belajar tidak hanya pandai berkata-kata tentang firman Tuhan, tetapi juga pandai mengerjakan firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Sebagai murid Kristus, kami seharusnya berperilaku sesuai dengan Injil Tuhan Yesus, menyatakan cinta kasih dan damai sejahtera dimanapun kami berada. Walaupun untuk menjadi murid Kristus yang berintegritas, kami harus menanggung risiko penderitaan, memikul salib. Kami tahu dan yakin Engkau Tuhan beserta dengan kami. Engkau Tuhan menguatkan kami. Saat ini kami ingin menyerahkan setiap diri kami, murid-murid Kristus ini, di tengah masa pandemik COVID-19 ini. Kiranya kuasa cinta kasih Tuhan menaungi kami semua. Kami rindu pandemik ini segera berlalu. Kami rindu kehidupan yang sehat. Oh Tuhan, kasihanilah kami, umat manusia. Berkatilah setiap pemerintah bangsa, khususnya Indonesia, ketika berupaya memulihkan kesehatan masyarakat dan dunia. Berkati para ahli yang terus berupaya menghadirkan vaksin, para medis yang berjuang mendampingi dan memulihkan para korban. Kami juga menyerahkan untuk kondisi politik dan ekonomi bangsa kami, Indonesia. Oh Tuhan, kami rindu setiap gejolak yang ada terjadi untuk kepentingan kebaikan bersama, bukan kepentingan sekelompok orang. Terangilah setiap hati orang-orang yang bernafsu serakah, entah demi harta kekayaan atau kuasa kehormatan. Jelikanlah mata kesadaran orang-orang yang dijadikan alat-alat kepentingan semata. Ya Tuhan, kami pun menyerahkan diri kami masing-masing ke dalam genggaman pemeliharaanmu. Berkatilah kegiatan-kegiatan kami hari ini. Lingkupi kami
dengan cinta kasih-Mu, agar kami tetap gembira, agar kami tetap sehat, agar kami tetap kuat menempuh perjalanan hidup ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudari yang dikasihi Tuhan, selamat menjalani hari ini. Kita yakin Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita. Jadilah murid Kristus yang berintegritas. Salam.